Halo Aries, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading dan sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan ini ya. Tapi ingat, gak resonate untuk kamu semua, ambil positifnya aja, selebihnya buang. Bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading lain bisa cek di beranda ataupun di video channel ya, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita akan lihat di sini tentang kamu saat ini ya. Apa sih yang terjadi tentang kamu saat ini untuk zodiak Aries? Kalau nggak resonate berarti ini bukan buat kamu ya, bukan energimu. Oke, di sini ada Ten of Cups. Wow, tentang kamu saat ini. Wah, aku melihat di sini kamu sepertinya lagi sedang galau tentang kamu saat ini. Di masa lalu, aku melihat kamu pernah ada fase merasa bahagia, merasa senang, mungkin kamu juga merasa nyaman, seperti menemukan rumah atau keluarga gitu ya. Ada hubungan-hubungan yang sangat harmoni, yang baik, yang terutama kalau kamu punya pasangan di sini ya, mungkin ini ada kaitannya dengan pasangan kamu. Jadi ada kebahagiaan di situ, tapi situasinya mungkin saat ini berbeda. Jadi kamu tuh kayak lagi galau gitu ya, lagi sedang sedih gitu ya. Karena kamu harus meninggalkan apa yang sudah kamu miliki di masa lalu yang menurut kamu itu adalah milik kamu, tapi ternyata itu hilang gitu ya, atau pergi dari kamu. Yang menurut kamu itu adalah rumah kamu, milik kamu, istilahnya kayak gitu ya, ternyata bukan gitu. Dan di sini ada kegalauan-kegalauan yang kamu rasakan. Aku melihat kamu seperti rindu akan hal itu lagi ya. Kamu lagi sedang mencoba untuk mencari kebahagiaan kamu lagi. Kamu merasa tidak bahagia saat ini. Kamu seperti merasa hilang, kosong ya. Kamu nggak tahu harus kemana. Kayak ada rasa-rasa kayak gitu loh. Kamu kayak seolah-olah nggak tahu harus kemana gitu, kayak kehilangan rasa bahagia gitu loh. Kamu nggak bahagia di sini. Aku melihat kamu nggak bahagia. Kamu nggak merasakan kebahagiaan gitu, ya. Kalau dikaitkan dengan pasnya kamu, masa lalu kamu, ini kamu berusaha untuk move on. Tapi di sisi lain ada rasa tidak bahagia yang kamu rasakan atas kehidupan kamu saat ini. Kamu galau, kamu sedih gitu ya. Kamu juga ada rasa takut kamu gak bisa bahagia lagi, atau kamu gak bisa menemukan kebahagiaan kamu lagi ya. Ada rasa-rasa takut, gelisah kayak gitu di situ. Di sisi lain ada kerinduan yang sangat dalam akan arti sebuah bahagia, terutama keluarga di sini. Mungkin kamu ingin ini ya, memiliki hubungan yang harmonis, menemukan keluarga. Contoh nih, mungkin kamu ingin menikah, ingin bahagia, memiliki pasangan yang bisa mengerti kamu, memahami kamu, menyayangi kamu, walaupun hidup sederhana, tapi kamu merasa seperti menemukan sebuah rumah, menemukan keluargamu yang benar-benar berarti atau bermakna, keluarga yang sebenarnya di sini. Itu yang kamu inginkan gitu. Tapi di sini kondisinya masih tidak menentu karena kamu belum menemukan itu. Gitu, kamu kayak lagi sedang mencari di sini. Bahkan ada rasa kosong di dalam batin kamu. Ya, Eight of Cup ini bisa menandakan move on dari masa lalu. Hubungan yang dulu memang udah kamu tinggalkan gitu ya. Kamu sadar bahwa ya, kamu harus move gitu loh. Kamu harus move on, kamu harus move, bergerak terus maju gitu. Hanya saja di ke depan itu kayak masih nggak jelas gitu loh. Di sini ada the moon gitu,
Ada ketidakjelasan, di sini juga ada keraguan kamu, ketakutan kamu, kekhawatiran kamu akan hal yang mungkin apa yang kamu impikan, apa yang kamu dambakan nggak bisa jadi nyata. Itu seperti itu. Aku lihat seperti itu di sini. Oke, kamu masih dibayang-bayangi masa lalu di sini. Karena di masa lalu kamu benar-benar pernah merasa terpenuhi gitu, merasa bahagia gitu. Tapi ternyata kamu harus kehilangan itu semua. Dan ini menjadi kesedihan kamu. Coba kita lihat di sini. Kita lihat lagi tentang kamu saat ini. Apa sih yang terjadi? Aries. Ya, jangan biarkan cahaya kamu meredup ya. Banyak banget yang dapat kartu ini ya, yang lagi dalam proses healing. Karena bicara tentang jangan biarkan cahayamu meredup ya, berarti ini ada satu trigger yang sepertinya bikin kamu itu redup cahayanya, atau ya kehilangan keyakinan, kehilangan rasa percaya diri. Nah istilahnya tuh kayak gitu ya. Baik ini faktor lingkungan yang coba untuk menekan kamu, menjatuhkan kamu ya, yang bikin kamu itu semakin down gitu loh di situasi-situasi sulit yang seharusnya kamu butuh motivasi, butuh support kayak gitu ya. Tapi justru di sini mungkin ada hal-hal atau mungkin kamu berada di lingkungan orang-orang yang justru membuat cahaya kamu semakin meredup, membuat kamu semakin meragukan diri kamu sendiri, membuat diri kamu semakin menjatuhkan level kamu sendiri gitu ya, menurunkan trustnya kamu kayak gitu. Jadi kayak kamu tuh nggak yakin lagi, yang galau semakin galau. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Makanya di sini jangan biarkan cahaya kamu meredup, ya. Jangan menurunkan diri kamu ya hanya untuk bergaul atau untuk diterima. Jangan. Kamu harus bisa menolak apa yang tidak sejajar atau tidak selaras dengan kamu gitu. Oke, dan di sini iya kan, trust your paths. Percaya dengan setiap langkah kamu, percaya dengan setiap keputusan kamu, ya. Percaya dengan jalan kamu. Kamu memiliki jalan hidup sendiri. Kamu punya pilihan jalan hidup kamu sendiri. Ya, jangan samakan diri kamu dengan orang lain. Oke. Kamu harus percaya dengan setiap langkahmu, percaya dengan setiap keputusan kamu, percaya dengan kehidupan kamu sendiri. Karena di sini juga ada don't deem to fit in ya. Ini biasanya ada kaitan dengan orang-orang sekitar kamu ya, yang mencoba untuk bisa ini meragukan diri kamu sendiri, bikin kamu itu meragukan diri kamu sendiri, bikin kamu itu selalu membandingkan diri kamu dengan orang lain, menjadi sebagai sebuah trigger untuk kamu semakin tertekan gitu loh dengan diri kamu, semakin gak percaya dengan diri kamu, semakin gak percaya dengan kemampuan kamu. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Nah di sini ada trust your paths, percaya dengan setiap langkah kamu, percaya dengan setiap keputusan kamu, percaya dengan setiap jalan kamu. Jalan hidup setiap orang itu berbeda ya, punya cerita hidupnya sendiri, punya jalan hidupnya sendiri. Kamu gak perlu membandingkan dirimu dengan orang lain. Bahkan ketika orang lain membandingkan dirinya dengan diri kamu, atau orang lain membandingkan diri kamu dengan orang yang lainnya, orang satu dengan yang lainnya, itu kamu gak usah mendengarkan hal itu gitu loh. Kamu cukup mempercayai intuisi kamu. Kamu cukup mempercayai dengan insting kamu, intuisi kamu, feel yang kamu rasakan. Kamu gak perlu mendengarkan omongan orang lain yang menjatuhkan kamu, yang semakin bikin kamu itu down. Kalau sekiranya ada orang-orang yang seperti itu di sekitar kamu, ya alangkah baiknya hindari dulu, jauhi dulu gitu. Kamu butuh seseorang yang di sini justru support kamu, bukan yang menjatuhkan kamu gitu. Dan di sini ada Lemuria ya.
creating heaven of earth ya. Ini kayak create ya, tuh kan, create, menulis sendiri kehidupan kamu di sini. Ya, kamu ingin sesuatu yang lebih damai, lebih tenang di sini. Cari gitu. Cari. Meskipun mereka itu adalah mungkin keluarga kamu, mungkin itu teman-teman lama kamu. Tinggalkan. Kalau udah nggak selaras nggak apa-apa, tinggalkan gitu loh. Eight of Cups, move di sini. Kamu udah nggak nyaman lagi. Kamu ingin sesuatu yang lebih tenang, lebih damai, atau ini untuk kehidupan kamu. Kamu ingin hidup yang lebih damai, lebih tenang. Kamu mencari itu di sini. Jadi ikuti intuisi kamu, ikuti apa yang kamu rasakan gitu. Jangan memaksakan diri untuk tetap tinggal, untuk tetap stay. Tapi kamu harus meredupkan diri kamu. Jangan gitu. Kamu nggak perlu meredupkan diri kamu hanya untuk diterima gitu. Kalau udah nggak sejalan, nggak selaras, ya udah tinggalin gitu. Meskipun itu keluarga kamu sendiri gitu. Ya, meninggalkan bukan berarti memutus silaturahmi, enggak ya, tapi kayak mencari sesuatu yang lebih tenang, lebih damai, lebih aman buat kamu. Enggak hanya kamu juga, tapi juga untuk hubungan kamu ini gitu. Ya, enggak selalunya kamu harus bersama, ikut-ikutan berkelompok atau bergabung di situ tuh enggak harus seperti itu gitu ya. Kalau kamu terus-terusan di situ dan di sini kamu justru semakin gak terlihat, semakin jatuh harga diri kamu, ya buat apa gitu. Gak harus seperti itu gitu, karena orang yang dinamakan benar-benar sayang atau benar-benar diartikan sebagai keluarga itu gak akan menjatuhkan orang lain, istilahnya membandingkan diri kamu dengan yang lain untuk itu sebagai satu bentuk dari apa ya istilahnya, peremehan ya, meremehkan atau merendahkan, istilahnya tuh kayak gitu ya. Gak harus seperti itu gitu, karena yang dinamakan hubungan yang sehat atau orang yang benar-benar sayang sama kamu itu nggak akan membandingkan kamu dengan yang lain gitu, nggak akan bikin kamu itu menjatuhkan harga diri kamu sendiri atau merendahkan diri kamu, itu nggak gitu loh ya. Dengan menjauhi mereka itu justru kamu itu seperti memutus karma, bukan memutus silaturahmi ya, tapi memutus karmanya gitu. Karena di Eight of Cups ini kamu gak nyaman, kamu udah gak nyaman gitu. Kamu tahu kamu harus pergi gitu. Karena kamu ngerasa gak bahagia gitu. Kamu udah ngerasa gak bahagia. Dulunya yang kamu anggap di sini bahagia, di sini ada demun. Kamu selalu ke-trigger gitu loh. Makanya di sini kamu seperti ingin move, ingin pergi gitu. Ya udah, ikuti aja gitu loh, istilahnya seperti itu. Kamu ingin mencari sesuatu yang lebih damai, lebih tenang di sini. Hubungan yang lebih tenang, lebih damai, lebih nyaman gitu. Seperti itu. Jadi ikuti di sini kata hati kamu, intuisi kamu. Mungkin ini nggak hanya di dalam hubungan itu saja ya, bisa juga di hubungan relationship percintaan kamu juga gitu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada hal-hal yang tidak kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami dan ambil yang resonate aja. Nggak resonate berarti bukan untuk kamu, bukan energimu ya. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.